jika Mas Anies istilahnya tidak akan menjadi presiden, apakah akan menjadi politik, keluarga, atau beralih ke akademis lagi? Amanat di wilayah publik itu temporer, nggak permanen. Karena temporer, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sesudah itu bersiaplah untuk dikerjakan oleh yang berikutnya. Ditugaskan untuk di kementerian, saya kerjakan. Ditugaskan di gubernur, saya kerjakan. Sekarang ditugaskan untuk calon presiden, saya kerjakan. Ngalir aja. Nah, para konco para sedulur, masih bersama saya Ferdi Siawan dalam The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Para konco para sedulur, sekarang kita memasuki di segmen Nendang Kondang. Hal-hal yang berhubungan dengan kata kondang. Apa makna kata kondang bagi sosok Anies Baswedan? Saksikan tayangannya berikut ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Nah, para konco para sedulur, masih bersama Mas Anies Baswedan, sekarang di segmen Nendang Kondang. Mas Anies, hal-hal yang berhubungan dengan kata kondang, Mas Anies. Yang pertama, siapa sosok kondang yang sampai saat ini menginspirasi Mas Anies hingga menjadi Mas Anies sekarang, Mas? Kakek saya sendiri. Pasti itu, Mas. Pengalaman paling Mas Anies tak terlupakan dengan kakek apa, Mas? Banyak sekali, karena keseharian beliau setiap hari nulis, setiap hari baca, lalu setiap hari berdiskusi, mendatangi orang, mendatangi acara, banyak sekali aktivitas. Dan dulu ketika saya SD ya, kelas 4, kelas 5 itu, sering dapat tugas ini, Mas. Suruh ngetik, Mas. Ngetik ya? Jadi beliau kirim surat, saya juru ketiknya. Beliau mendikte, Mas. Hektik. Saya belajar ngetik pertama tuh itu. Nah, yang unik, setiap kali di ujung surat itu, beliau selalu bilang gini, kira-kira kalimatnya gini, surat ini saya diktekan pada cucu saya yang bernama Anies. Wah, saya bangga sekali. Betul. Oke. Saya bangga sekali. Itu buku otentiknya masih ada, Mas? Ada. Keren. Siapa yang menarik, Mas? Setelah saya udah lewat waktu, saya baru sadar. Ternyata beliau itu melakukan ya untuk dua tujuan. Satu, supaya cucunya ini mungkin bangga. Sisi lain, dia memberitahu pada penerima surat, ini kalau tulisannya mencelat-mencelat, Berarti anakku, berarti cucunya. pintar juga. Tapi kan beliau tidak bilang, mohon maaf kalau ada salah-salah yang diketik cucu saya. Bukan. Itu diplomasi yang luar biasa. Yang di sana jadi tahu, yang di sini itu juga seneng gitu. Padahal dia cuma mau bilang, itu karena begini, begitu selesai, Mas, kertasnya diambil, nanti sama beliau ditambahin coret-coret. Ditambahi pakai ballpoint gitu. Kenapa ya? Banyak salahnya lah mana umur segitu. Itu jadi inget, Mas Adi. Tapi saya juga pernah dengar Mas Adi sering diajak berkenalan ke tokoh-tokoh waktu zaman kecil. Itu ceritanya seperti apa, Mas? Jadi beliau itu sering berdiskusi, mengajak banyak tamu datang atau pergi mendatangi. Nah, saya sering diajak untuk ikut di dalam pertemuan-pertemuan itu. Sebenarnya pada masa itu ya saya juga nggak paham tahu, sih. Mas, ya. Apa yang diomongkan, bahkan sebagian dari yang ditemui itu saya nggak tahu ini sebenarnya siapa sih. Tapi sekarang belakangan tahu, Mas. Ya, kemudian tahu. Contoh ya, saya sering diajak beliau itu ke rumah orang, rumahnya itu pinggir Kali Code. Pinggir Kali Code. Dia datang, terus saya bonceng beliau, nanti turun ke bawah gitu. Saya nggak tahu ini siapa gitu. Cuman rumahnya arsiteknya bagus, pakai bambu-bambu. Terus dia sering datang ke rumah, rambutnya putih, kacamata tebal. Kemudian hari saya baru tahu, ternyata itu Romo Mangunwijoyo. Okay? Jadi saya bolak-balik ke rumahnya. Tapi nggak tahu. Tapi tahu itu Romo panggilannya, tapi tidak tahu bahwa itu yang terkenal itu gitu. Contohnya. Jadi banyak yang saya sering temani, saya sering kemudian pernah saya ke tempatnya almarhum Buya Safi Marif. Sama beliau saya masih SMP tuh, nemenin ngobrol, duduk. Ya kalau ditanya isi percakapannya apa saya nggak ingat. Apakah waktu itu paham? Ya pasti nggak paham lah gitu. Tapi itu terjadi. Nanti ada tamu asing dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi? Yang saya rasakan tanpa disadari ya. Saya
belajar melihat ketika mereka diskusi. Saya dikasih tugas untuk motret, dikasih tugas untuk merekam. Kakek saya selalu pakai kaset, Mas. Kaset recorder. Jadi begitu acara ngobrol dimulai, kasetnya taruh, Mas. Terus? Jadi obrolan rekam. Oh, belajarnya gitu ya. Nanti selesai tamunya pulang, nanti beliau akan dengerin lagi tuh obrolan tadi itu dengan kasetnya itu. Ya. Jadi Mas kira-kira ya kalau obrolan direkam jadi bermutu nggak, Mas? Ya kalau hal-hal yang berhubungan dengan iyalah. Iya kan pasti. Otomatis ngomongnya ya ngomong-ngomongan yang betul. Kira-kira orang ngerasaan, orang gosip, mau direkam. Jadi nggak bakal ngerasani orang. Iyalah. Oke, selanjutnya, menurut Mas Anies nih, nilai atau filosofi hidup Mas Anies yang Mas Anies anggap bisa ditularkan, menginspirasi banyak orang ini apa, Mas? Allah itu maha mengatur. Berserah diri pada Allah. Dalam arti yang sebenarnya. Mengalir. Makanya saya selalu bilang, kalau doa itu doakan agar selalu dekat dengan ikhlas. Supaya bisa menjalani semuanya dengan keikhlasan. Tugas apapun itu bisa besar, bisa kecil. Tapi berat ringan itu perasaan. Dan kalau dapat ridho dari Allah ya enteng. Nggak dapat ridho ya mumet. Itu berat. Jadi ikhtiarkan dapat ridho. Kemudian ridho dari ibu juga begitu. Jadi saya melihat mengalir. Jadi saya juga begitu, Mas, mengalir aja. Ditugaskan jadi dosen, saya kerjakan. Ditugaskan direktur, saya kerjakan. Ditugaskan untuk di kementerian, saya kerjakan. Ditugaskan di gubernur, saya kerjakan. Sekarang ditugaskan untuk calon presiden, saya kerjakan. Ngalir aja. Ya. Pasti Allah punya rencana sempurna. Selanjutnya, Mas Anies, apa harapan Mas Anies terhadap para sosok-sosok kondang yang memiliki jabatan publik, bagaimana mereka memimpin, contohnya presiden, menteri, harapan Mas Anies sebagai seorang warga Indonesia? Ya, gini Mas, kita pernah jadi rakyat kebanyakan. Kita merasakan, dan kita sering melihat juga mereka-mereka yang sedang memegang kewenangan. Jadi, sadari kita semua nih, saya dan yang lain-lain, bahwa amanat di wilayah publik itu temporer, nggak permanen. Ya. Karena temporer, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sesudah itu bersiaplah untuk dikerjakan oleh yang berikutnya. Apapun itu, mau ketua RT kek, mau lurah kek, nanti akan ada pergantian. Sadari itu, Mas. Harus. Nah, iya. Yang nggak permanen itu kan jadi suami. Yang permanen itu suami. Jadi bapak. Nah, itu enggak itu. Tapi kalau yang lain itu jabatan publik itu, karena itu ojo haji mumpung, ojo ngati guno. Betul. Setuju. Kemudian andap asor, hormati masyarakat. Kemudian bisa menjadi bagaimanapun juga ini, orang banyak itu guru-guru, orang tua itu juga nonton pejabat yang ada di sekitarnya dan ngomong sama anak didiknya. Kan jangan sampai gini, lele, kowe naik gede aja nganti koyo ngono ya, Le. Kan gak enak betul kita. Bener gak tuh? Bener, Mas. Kan enak tuh. Le, sinau sing apik ya. Sinau sing apik ya. Iki lho, iso dadi contoh. Dan itu di Jawa masih, Mas. Cara menunjuk mengajari anak dengan contoh itu figur, Mas. Iya, nah, kita semua yang berada di wilayah publik harus sadar. Betul. Ada tanggung jawab moral untuk orang tua, guru, itu bisa mereka juga menjadikan ini sebagai bahan percakapan. Jadi kira-kira bagi yang berada di wilayah publik itu bukan hanya soal pekerjaannya, tapi juga soal tindakannya, ucapannya, banyak tindak tanduknya, itu semua itu harus jadi perhatian. Oke, pertanyaan terakhir di segmen ini.
Jika Mas Anies insya Allah lah akan menjadi presiden, 3 poin utama apa yang akan Mas Anies lakukan? Dan begitu pula sebaliknya, jika Mas Anies istilahnya tidak akan menjadi presiden, apakah akan menjadi politik, keluarga, atau beralih ke akademis lagi, Mas? Satu, kebutuhan untuk keluarga-keluarga di Indonesia akan jadi prioritas. Harga makanan, harga minuman, harga kebutuhan pokok, ini harus bisa terjangkau oleh keluarga-keluarga. Inilah yang akan jadi prioritas paling utama. Kita ingin keluarga-keluarga itu sehat, karena asupan makannya cukup. Yang kedua, kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia itu anaknya bisa sekolah dengan baik. Pendidikan. Karena pendidikan ini adalah investasi untuk masa depan. Anak yang sehat dan terdidik itu akan membuat masa depan bangsa kita lebih baik. Tapi kalau anak tidak sehat, tidak terdidik, masa depan bangsa kita. Ya, jadi dua-duanya, orang tuanya ingin anak-anaknya punya masa depan baik, bangsa ini juga ingin punya masa depan yang baik. Yang ketiga adalah kita ingin warga kita ini sehat. Dimanapun berada, pelayanan kesehatan itu membuat orang jadi sehat. Bukan membuat orang jadi miskin. Wes loro nang rumah sakit, makanya orang malah mulai tombok. Betul. Jadi saya melihat penting sekali untuk punya pola hidup sehat. Dan kalau sampai sakit, maka pelayanan untuk penyembuhan itu dilakukan dengan baik. Kalau disebut 3, ya saya milih 3 ini. Sebetulnya mau dikatakan banyak, tapi kalau disuruh pilih top 3, ini 3 pilihan utama lah ya Mas ya. Dan kita kepengen semua orang punya lapangan pekerjaan yang baik. Nah, tadi yang kedua Mas, profesi jika nantinya Mas Anies mungkin tidak ditakdirkan menjadi presiden, apakah akan kembali ke pendidikan, menjadi akademisi, kembali ke keluarga, ngurusin ayam, atau masih ke jalan hal politik, Mas? Itu belum tahu. Itu belum tahu. Sekarang saya sedang menjadi calon, maka fokus saya di situ. Dan saya selalu begitu, Mas. Fokus di sini, bila kemudian Tuhan mentakdirkan yang berbeda, atau takdir Tuhan itu adalah pasti yang terbaik, ya jalani. Wong kira-kiranya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis kok. Sopo jane sing ditugasin. Kita ini kan hanya menjalani, menjemput takdir. Itu aja. Oke deh para konco, para sedulur, matur nuwun atas waktunya Mas Anies, atas waktunya. Banyak sekali ilmu dan inspirasi dari bincang-bincang tadi. Terima kasih. Jangan lupa tetap saksikan The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Subscribe, komen, like, and share. Matur nuwun Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.